Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Muhtaram yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Muharrar Khudori bil ikhtifa wal ikhtisar. Saya membaca statusnya jenengan ya. Jenengan itu dalam satu postingan mengatakan siapa yang mencari makan di NU akan bangkrut. Siapa yang mengacak-ngacak NU akan tumbang. Waktu yang akan menjawab. Semoga NU baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terkait dengan itu, pada waktu saya ngaji ada sebuah kitab yang sangat fenomenal dalam sebuah bait yang sangat masyhur, yaitu bait Alfiyah Ibni Malik. Nggih, pertanyaannya mawon. Pertanyaannya, ada sebuah bait mengatakan wajrur awing sib tabi alladin khofad kamu tagi jahin wa malan manahad. Pertanyaannya, ada sebuah kalimat yang menggelitik. Pada waktu itu saya ngaji di depannya Kiai Ja'far. Ada Kiai Ja'far itu berhenti ketika mengajarkan ada kalimat nahado, kamu tagi jahin wa malan manahad. Artinya mencari pangkat dan harta. Manahado adalah orang yang bergerak atau si orang yang bangkit. Pertanyaannya, apakah dalam kalimat tersebut ada korelasinya dengan NU sekarang ini yang telah di warning oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Terima kasih Kiai. Siap. Bismillah. Dan kecuali kasih sayang lil alamina kepada orang Islam, kepada orang kafir, kepada orang munafik, kepada orang ahli maksiat, kepada siapapun yang statusnya manusia, sebagaimana Allah berfirman, laqad karramna bani Adam, sungguh benar-benar aku muliakan bani Adam manusia. Ini adalah sifat Rasul yang semestinya kita orang yang menjadi umatnya harus mensuri tauladani. Kasih sayangnya harus hebat. Kasih itu artinya nyah-nyoh. Nyah-nyoh niku kaya dudum duit ngeten niki namine nyah-nyoh. Ayo. Lah, ayo. Lah. Masya Allah. Pun mengke. Niku namine kasih. Operator, kalau tak sampai naik ya mbak nggih, wong kula mboten ngisi pengajian mak. Wa ma arsalnaka, aku tidak mengutusmu hai Muhammad illa rahmatan, kecuali memberikan kasih dan sayang. Kasih itu artinya dermawan. Dermawan niku kaya kula nyukani bae ngeten iki dermawan. Kasih dan sayang. Kasih itu artinya memberi, sayang itu artinya memaafkan. Ini adalah sifatnya baginda Rasul yang akan mengalir pada anaknya, mengalir pada cucunya, mengalir pada buyutnya, mengalir pada canggahnya, mengalir pada udek-udek siwurnya, mengalir terus nyampe yaumil kiamat. Duriyah Rasul akan dermawan dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang-orang yang salah kepada mereka. Kalau ada orang ngaku-ngaku duriyah Rasul tapi dia bakhil, medit, tidak memikirkan umat,
malah dari pintu satu ke pintu yang lain hanya minta-minta, minta ini minta itu, dari pintu ulama satu ke ulama yang lain minta-minta. Tidak mungkin duriah Rasulullah minta-minta, tidak mungkin. Kalau duriah Rasul nyanyoh niku kaya ngeten iki, nyanyoh niku duriah Rasul. Dan sayang niku maknanya memaafkan. Kalau ada yang salah dimaafkan. Memaafkan itu seperti ada orang yang menghinanya, ada orang yang tidak percaya dengan nasabnya, ada orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi tidak duriah Rasul. Kalau benar-benar duriah Rasul, mereka akan memaafkan. Jangankan mereka itu hanya menuduh bahwa Habib tidak duriah Rasul. Wong Kanjeng Nabi diusir dari Makkah menuju Madinah, Rasulullah tidak pernah dendam. Di waktu Fathu Makkah, Rasulullah kembali ke Makkah, tidak pernah membantai orang-orang Makkah. Tidak cuma itu saja, di waktu Rasulullah punya anak namanya Sayyidina Hasan, punya anak namanya Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah punya anak Hasan dan Husain, dibantai di Karbala, tidak kurang dari 70 duriah Rasul dibantai, dibunuh, dipenggal kepalanya, tidak pernah balas dendam. Ini duriah Rasul. Kalau ada duriah Rasul, sidik-sidik asah pedangmu, asah golokmu, di mana letak duriah Rasul? Kalau tidak punya sayang, paham? Kamu saya kampleng gini, marah enggak? Marah enggak? Enggak marah. Nah, ini duriah Rasul. Wallahi ini orang duriahnya Rasul, duriah Rasul, tapi Rasulullah sing Nabi Adam. Sama saya. Kaum muslimin rahimakumullah. Insya Allah orang Demak sama orang Cirebon ini masih saudara. Makanya kalau panjenengan dengar pidato Gus Abbas itu kalau pidato Masya Allah suaranya menggelegar. Makanya kalau saya pidato hampir sama. Kenapa kok gitu? Sebab wali yang ada di Demak namanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Kalijogo di Demak itu enggak ada. Yang ada itu di Cirebon. Bukti bahwasanya Sunan Kalijogo dulu pernah ada di Cirebon. Bahkan saya punya metodologi Al-Arba'in bin Nahwi wa Sarfi wal Lughat. Pertama kali saya diundang juga ada di Cirebon. Bahkan saya terkenal sampai detik ini gara-gara orang Cirebon. Paham nggih? Nggih, niki mboten usah kata-kata, sepuntune ingkang kathah nggih. Saumpamane kurang pidato kula, niki mengke dialog mawon, sing purun tanglet tak weneki dik 100.000. Monggo. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Tanglet. Tanglet. Nggih. Monggo. Matur nuwun, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Muhtaram yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Muharrar Khudori bil ihtifa wal ihtisor. Saya membaca statusnya jenengan, Yai. Jenengan itu dalam satu postingan mengatakan siapa yang mencari makan di NU akan bangkrut. Siapa yang mengacak-ngacak NU akan tumbang. Waktu yang akan menjawab. Semoga NU baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terkait dengan itu, pada waktu saya ngaji ada sebuah kitab yang sangat fenomenal dalam sebuah bait yang sangat masyhur, yaitu bait Alfiyah Ibni Malik. Nggih, pertanyaannya mawon. Pertanyaannya, ada sebuah bait mengatakan wajrur awing sid tabi alladin khafad kamubtagi jahin wa malan manahad.
Pertanyaannya, Nggih. ada sebuah kalimat yang menggelitik. Pada waktu itu saya ngaji di depannya Kiai Ja'far. Ada Kiai Ja'far itu berhenti ketika mengajarkan ada kalimat nahado. Kamu tagi jahin wa malan man nahad. Nggih. Artinya mencari pangkat dan harta. Man nahado adalah orang yang bergerak atau si orang yang bangkit. Nggih. Pertanyaannya, apakah dalam kalimat tersebut ada korelasinya dengan NU sekarang ini yang telah di warning oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi? Terima kasih Kiai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Orang berorganisasi, apapun organisasinya, baik organisasi Indonesia, organisasi NU, organisasi PWI, organisasi kayak mak-mak niku lho, arisan, yasinan, jangan pernah masuk di organisasi dalam rangka untuk cari uang. Jadi kalau berorganisasi jangan cari uang lewat organisasi, tapi bagaimana caranya menghidupkan organisasi. Jadi semisal organisasi PWI jual kaos ya apa-apa, asal untungnya untuk organisasi. Tapi kalau untungnya untuk masuk ning jero kantong, ya kepara tawane duit. Paham nggih? Ya, intinya seperti itu. Jadi jangan berorganisasi untuk cari keuntungan. Saya masuk di PWI ini memang dalam rangka untuk ngudial duit kula. Ayo teko. Nggih, kok dikit. Pertanyaannya buatan Pak Kiai. Pak Kiai, saya nggak butuh bisa uang. satu aja. Pak Kiai. Nggih. Saya nggak butuh uang, tapi saya bertanya. Nggih, siap. Harus Kiai jawab. Nggih, tapi kalau panjenengan nggak mau nerima uang nggak boleh tanya. Oh iya, oke. Oke. Siap. Pak Kiai harus jawab. Nggih. Setelah Pak Kiai terjun ke PWI, Nggih. Pak Kiai pernah tidak bermimpi dengan Rasulullah? Nggih. Ayo jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mimpi bertemu Rasulullah atau orang yang ketemu sama Rasulullah langsung itu termasuk permasalahan sir. Sir niku rahasia. Berhubung itu rahasia, maka saya rahasiakan, tidak saya ceritakan di sini. Kenapa seperti itu? Nanti malah ada orang yang semaput. Oke, ayo Mbak. Tanglet Mbak. Tanglet. Oke. Tanglet. Ayo tanglet. Oke. Ayo mak, tanglet mak. Ayo mak. Tanglet mak. Ayo mak, tanglet. Pak Kiai Raja Mukibin. Saya tanya ya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jauh-jauh dari Sumber ingin ketemu Pak Kiai Mustakmal sama Pak Mudori. Saya kangen sama beliau ya. Yang betul. Saya cinta NSI. Saya cinta PBI. yang betul. Kita perjuangkan Indonesia ya. Merdeka. Pak Yai, caranya gimana untuk masyarakat yang awam itu untuk menerangkan kita itu tujuannya PWI itu apa? Ini orang-orang yang awam itu nggak ngerti PWI itu tujuannya apa. Terus perjuangannya itu untuk apa? Kegiatannya itu untuk apa? Kita harus tahu. Makasih Pak Yai. Ini siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. PWI itu artinya perjuangan wali songo. Perjuangan wali songo itu nyanyo. Paham nggih? Nyanyo niku kaya kula nyukani dhuwit bae ngeten nyanyo. Nggih? Nyanyo nak disalahi wong, nak dilarake wong dimaafkan. Niku namine perjuangan wali songo. Paham nggih? Makane ana wong bila mana ada orang gembor ke PWI, lho kok bakhil.
berarti pengen golek mangan ning gone organisasi. Paham nggih? Ayo taklet meleh monggo, ayo tanglet Bun, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, badhe tanglet nggih. Pak Kiai, soalnya ya Jawa ngerti Pak Kiai. Nggih Pak Kiai. Ya kula kadang keder PWI apa kononnya jadi keder Pak. Bukan lakine beli. Apa bedanya karo NU Pak? Pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Nak NU niku mboten PWI. Nak PWI mesti NU. Paham? Oke, ayo. Sinten sing tanglet melih? Tanglet, Mak. Monggo paling badhe tanglet. Syaratnya tanglet. Ayo tanglet. Ayo Ning. Ayo Ning, sini Ning. Ayo Ning, tak sawer Ning. Ayo. Punten mau nanya tapi ini boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Marwah izin bertanya Pak Kiai. Ayo singkat padat. Saya kan punya teman. Nah itu tuh awalnya kayak Ayo. pernah ada masalah gitu. Tapi sekarang ya udah baik-baik saja. Tapi dari permasalahan itu tuh saya tidak bisa melupakannya gitu Pak. Kayak setiap melihat orangnya tuh kayak selalu ingat dari masalah itu. Itu bagaimana Pak? Tolong. Pertanyaannya, bagaimana cara saya untuk melupakan dari masalah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Caranya melupakan, caranya diganti. Cintanya diganti. Cintane dateng Gusti Allah, cintane dateng Kanjeng Nabi. Ampun cinta kalih wong sing ngentutan. Nyah. Paham nih? Seumpamane dikecewakan, memang manusia itu tempat mengecewakan. Jadi nggak usah ini itu. Paham neng? Paham? Caranya melupakan yo dilupake to, aja dieling-eling to. Ingat ke saya saja. Oke, engko nak ingat ke saya tak tambah duit. Lah. Oke, ayo yang lain. Monggo. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.